Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Hendra. Kali ini kita berada dalam mata pelajaran desain grafis percetakan untuk pertemuan kedua. Pertemuan kali ini Bapak akan menjelaskan tentang pengenalan dasar-dasar bitmap dan vektor. Oke, langsung saja kita tentang dasar-dasar bitmap dan vektor. Sebelumnya di kelas 10 kalian sudah mempelajari tentang format gambar bitmap dan format gambar vektor. Jadi bitmap adalah sebuah gambar yang terdiri dari sekumpulan titik-titik warna. Titik-titik warna ini kemudian disebut dengan pixel. Nah, jadi sebuah gambar bitmap itu terdiri dari sekian banyak pixel yang kemudian membentuk sebuah gambar. Nah, jadi dalam sebuah gambar bitmap itu terdiri dari titik-titik warna tadi yang disebut dengan pixel. Kerapatan pixel itu disebut dengan DPI atau depth per inch, atau biasanya juga disebut PPI atau pixel per inch. Jadi kesatuan pixel itu dihitung per inci dalam gambar tersebut. Jadi misalnya gambar tersebut DPI-nya 300, artinya dalam satu buah persegi per incinya ada 300 pixel, tersusun dari 300 pixel. Nah, jadi dengan logika ini kita bisa mengasumsikan bahwa semakin banyak atau semakin tinggi kerapatan pixel dalam sebuah gambar, maka gambar tersebut akan semakin jelas terlihat. Sebaliknya, jika gambar tersebut semakin rendah kerapatan pixelnya, maka gambar itu akan semakin terlihat tidak jelas atau kita sebut buram. Jadi dalam sebuah gambar itu ada yang namanya dimensi. Contohnya dimensi itu seperti layar komputer kita, misalnya 1920 dikali 1080, itu adalah dimensi gambar. Untuk dimensi gambar misalnya memuat pixel sebanyak 1920 pixel dikalikan 1080 pixel, itu yang disebut dengan dimensi gambar. Jadi kalau kalian mengetahui tentang dimensi ini, kalian bisa membayangkan misalnya saja TV. Kalian biasa mendengar zaman sekarang ada yang namanya TV 4K. 4K itu apa? 4K itu adalah dimensi gambarnya, tapi kita tidak tahu resolusinya apakah juga 4K. Nah, seperti itu. Jika kita putar video atau kita putar film yang resolusinya tidak sama dengan TV tersebut, maka dapat dipastikan pixelnya akan terlihat dan gambar dari film tersebut akan terlihat buram. Nah, jadi kalau kita menonton atau menggunakan layar dengan resolusi 4K, itu kita juga harus mengimbangi dengan video yang diputar pun juga dengan resolusi yang sama. Jika tidak, maka akan terkesan mubazir karena resolusi layar atau kerapatan pixel tadi tidak sama dengan dimensi layar yang tersedia. Nah, jadi seperti itu. Jadi untuk lebih jelasnya, anggap saja layar ini anggap sebuah layar dengan resolusi sepanjang 1920 pixel dikali 1080 pixel. Nah, jika kita memutar film dengan resolusi 1280 kali 720, misalnya saja cuma dengan resolusi segitu, maka lebarnya cuma sekitar segini. Jika kita paksakan kita putar dalam layar segini, maka dia akan ditarik. Nah, ditarik atau istilahnya adalah di stretch. Nah, ketika di stretch itu akan menimbulkan pixel yang harusnya tidak terlihat. Nah, itu yang biasanya menyebabkan gambar itu terlihat buram. Nah, itu tadi untuk gambar berformat bitmap. Jadi ingat, kalau bitmap itu artinya susunannya terdiri dari pixel-pixel. Nah, yang kedua adalah gambar vektor. Vektor sendiri berbeda dari bitmap secara penyusunan elemen grafisnya. Kalau bitmap tadi terdiri dari titik-titik gambar, vektor itu terdiri dari garis dan kurva. Ada garis dan ada kurva atau garis lengkung. Dengan kata lain, vektor tidak terdiri dari titik-titik warna. Hingga salah satu keunggulan vektor adalah ketika kita zoom sampai maksimal pun, vektor tidak akan mengalami yang namanya buram atau muncul pixelnya, karena memang pada dasarnya pixelnya tidak ada. Nah, jadi salah satu keunggulan vektor adalah yang seperti itu, tidak akan memunculkan pixel jika kita zoom berlebihan. Berbeda dengan bitmap, kalau kita zoom berlebihan, gambarnya akan memunculkan yang namanya pixel. Vektor juga punya kekurangan. Salah satunya adalah gambar vektor tidak mendukung gradasi warna. Berbeda dengan bitmap, karena menggunakan kerapatan pixel memungkinkan gambar bitmap membuat gradasi warna, sehingga kita bisa membuat gambar yang fotorealistik seperti itu. Nah, selain itu vektor juga memerlukan aplikasi khusus yang tidak bisa dibuka secara universal. Maksud Bapak di sini adalah
Ketika gambar bitmap kita sebagian besar format dari gambar bitmap dapat dibuka di hampir semua jenis penampil gambar. Contohnya saja di kamera HP kalian. Ketika kalian mengoperasikan kamera HP, ketika kalian sedang mengoperasikan kamera HP seperti ini, maka ketika kita membuat sebuah foto, maka foto ini akan menjadi gambar bitmap. Kenapa? Karena bitmap itu adalah format yang diterima secara universal. Nah, foto ini adalah sebuah gambar bitmap. Jadi foto ini bisa langsung kalian masukkan ke hampir semua media penampil gambar. Kalian bisa masukkan ke komputer, kalian bisa masukkan ke TV kalian atau pemutar DVD kalian. Nah, selain itu gambar ini juga langsung bisa kalian upload atau di-share ke media sosial. Berbeda dengan gambar bitmap, vektor tidak bisa langsung seperti itu. Vektor hanya bisa ditampilkan dengan media yang khusus untuk menampilkan gambar vektor atau aplikasi yang khusus untuk membuka gambar vektor tersebut. Selain itu, vektor tidak bisa. Jadi kalian kalau buat gambar vektor lalu berpikir untuk di-share langsung ke media sosial, itu tidak bisa. Jadi kalian harus buat vektornya menjadi bitmap terlebih dahulu, baru kemudian kalian share ke atau kalian upload ke media sosial. Nah, seperti itu. Berikut adalah contoh media-media untuk menampilkan gambar bitmap dan vektor. Untuk media penampil gambar bitmap itu ada semua jenis penampil gambar bisa, dan untuk mengedit juga sekarang sudah sangat banyak aplikasi yang bisa digunakan untuk mengedit gambar bitmap. Salah satu aplikasi yang paling populer adalah Adobe Photoshop. Nah, jadi nanti kita akan menggunakan Adobe Photoshop untuk menampilkan atau mengedit gambar-gambar bitmap. Sedangkan untuk gambar vektor, kita bisa menggunakan beberapa aplikasi, misalnya CorelDRAW dan Adobe Illustrator. Selain itu, juga mungkin ada aplikasi-aplikasi lain, tapi yang kita umum gunakan di sini adalah CorelDRAW. Dan kemudian format-format gambar. Mungkin di kelas 10 sudah mempelajari sedikit tentang format-format gambar, apakah masih ingat? Nah, jadi format gambar untuk bitmap itu ada cukup banyak, dan beberapa di sini Bapak ambil contohnya, misalnya JPG, PNG, BMP, ZIP, TIFF, dan PSD, dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Nah, untuk gambar vektor itu juga punya macam-macam format penyimpanan, misalnya CDR, AI, SVG, ISP, WMF, ISO, dan SWF. Nah, dan juga macam-macam format gambar yang lain. Nah, ini adalah salah satu perbedaan utama dari gambar vektor dan bitmap, yaitu dari format gambarnya. Jadi kalau kalian menemui sebuah gambar yang tidak bisa dibuka dengan penampil gambar biasa, kita lihat formatnya, apakah itu format gambar untuk bitmap atau vektor. Jadi kita bisa menentukan dengan aplikasi apa kita bisa membuka gambar tersebut. Nah, jadi untuk hari ini penjelasan Bapak adalah itu tentang macam-macam penjelasan tentang gambar bitmap, gambar vektor, beserta format-formatnya, dan juga aplikasi pendukung untuk membuka gambar tersebut. Nah, untuk pertemuan berikutnya, Bapak akan menggunakan aplikasi CorelDRAW sebagai awal pelajaran kita dalam desain grafis. Jadi untuk pertemuan kali ini, Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk klik share dan subscribe video ini, biar teman-teman kalian juga ikut belajar tentang desain grafis. Selain itu juga follow media sosial Bapak. Oke? Nah, untuk pertemuan kali ini Bapak sudahi dulu. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.